kita kesepakatannya begini ya, per materi langsung ada tanya jawab aja ya, jadi nggak dikumpulkan. Begitu? Setuju, Jesselyn? Ya, Ya, oke, makasih. Yuk, silakan. saya langsung mulai aja berarti. Iya, boleh. Saya share screen slide-nya. Oke, nama saya Jasmine Kotandi dari UPH. Oke, saya langsung mulai aja ya. Selamat siang semuanya. Di kesempatan ini aku ingin mempresentasikan mengenai eksplorasi visual yang saya kerjakan untuk rancangan mobile game acara Ki Dija Verbalis. Sedikit latar belakang, acara Ki Dija Verbalis itu board game yang diterbitkan oleh Homunta Games tahun 2017 kemarin. Kemudian board game ini memiliki game story yang diambil dari sejarah asli Kerajaan Majapahit menurut Prasasti Madawapura. Jadi ceritanya ada seseorang yang bernama Ratanca, dia seorang acaraki atau pramujamu yang terbaik di Majapahit. Nah, karena suatu konflik, si Ratanca ini ditangkap. Jadinya di sini para pemain akan menjadi keempat murid Ratanca dan berlomba untuk menjadi acaraki terbaik berikutnya. Secara sederhana, cara mainnya itu pemain harus mengelilingi desa-desa dan menyembuhkan pasien dengan membuat jamu. Board game ini sendiri sudah berhasil masuk ke pameran board game Spiel di Jerman dan juga papan Asia. Nah, kemudian kenapa saya adaptasi menjadi mobile game? Yang pertama karena teknologi itu berkembang dengan sangat pesat dan mempengaruhi segala macam industri di dunia ini. Salah satu yang terpengaruh itu board game. Seperti yang kita tahu banyak board game udah diadaptasi menjadi mobile game. Kenapa mobile game? Karena handphone itu gadget yang sangat umum dimiliki dan terbukti peminatnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Oke, sedikit metodologi perancangan yang saya lakukan, saya bagi jadi 2 tahapan besar. Yang pertama itu adalah tahap riset dan analisis data-data, kemudian saya rangkumkan ke dalam creative brief, kemudian di tahapan kedua saya menggunakan creative brief itu sebagai acuan untuk perancangan visual. Langsung aja ke strategi visualnya. Jadi di awal ini saya melakukan mind mapping dari nama acara Ki Dija Verbalis. Kemudian saya merumuskan 2 kata kunci visual. Yang pertama historis, yang artinya sesuatu yang bersejarah. Kemudian naturalis, artinya bersifat alami. Kemudian saya membuat mood board untuk kedua kata kunci. Ini mood board untuk kata kunci historis dengan mengangkat sejarah Majapahit. Saya mencoba untuk menuliskan objek-objek dan kata sifat yang berhubungan dengan kata historis, kemudian juga eksplorasi palet warnanya. Ini mood board untuk kata kunci naturalis, foto-fotonya berupa pemandangan alam dan kebanyakan ada figur tumbuhannya. Kemudian saya melakukan maaf. Saya melakukan hal yang serupa. Suara saya masih terdengar nggak? Halo? Masih, Jess, masih. Oke. Maaf ya. Tiba-tiba PowerPoint-nya ke-close sendiri. Tadi udah sampai ya mood board untuk kata kunci naturalis, kemudian saya melakukan hal yang serupa dengan menuliskan objek-objek dan kata sifat yang berhubungan dan juga eksplorasi palet warna. Dari kedua kata kunci visual itu, saya mengembangkan 2 alternatif identitas visual. Jadi masing-masing alternatif saya menekankan 1 kata kunci. Nah, langkah pertama yang saya lakukan, saya mengsketsa logo tab untuk kedua logonya. Di sini saya menggunakan typeface yang terinspirasi dari aksara Jawa kuno, karena masyarakat Majapahit pada zaman dulu pakai aksara Jawa kuno. Saya mencoba membuat beberapa desain logo type dan juga beberapa desain emblem logo. Kemudian saya pilih yang terbaik. Ini adalah logo alternatif pertama dengan menekankan kata kunci historis. Saya menggunakan konsep batu prasasti yang retak-retak. Kemudian logo type-nya saya gambarkan dengan emas karena
Game ini bercerita tentang Majapahit pada masa kejayaannya. Untuk tagline-nya, saya menggunakan alas berupa secari kertas yang usang dan berwarna kecoklatan. Ini adalah desain karakter untuk alternatif historis. Saya sengaja mendesain karakternya dengan proporsi tubuh yang agak pendek karena terinspirasi dari figur orang pada relief-relief Candi Majapahit. Kemudian saya menggambarkan karakternya sesuai prasasti Majapahit yang menggambarkan penduduk Majapahit pada masa itu. Jadi kayak mereka betang, kemudian perempuan yang cantik itu berambut hitam panjang dan agak gemuk. Setiap karakternya juga mengenakan pakaian Majapahit lengkap dengan aksesorisnya. Ini adalah desain tombolnya. Untuk tombolnya saya menggunakan konsep yang sama dengan logo. Jadi menggunakan tekstur batu dan emas. Tapi bedanya di sini emasnya yang jadi background, sedangkan batunya jadi ikon atau teks. Saya lakukan demikian karena saya ingin nanti saat tombolnya diletakkan di interface, tombolnya itu lebih eye-catching dan lebih menarik perhatian untuk dipencet. Kemudian ini adalah logo untuk alternatif kedua dengan menekankan kata kunci naturalis. Di sini saya juga menggunakan figur batu, tapi batunya nggak retak-retak kayak alternatif yang pertama. Kemudian di logo TP saya menambahkan sulur-sulur yang terinspirasi dari relief candi. Untuk tagline-nya saya menggunakan handwriting untuk memberikan kesan alami berupa tangan, dan alasnya berupa papan kayu. Di sisi kiri kanan logo juga saya menambahkan bahan-bahan alami jamu kayak jahe, serai, daun-daunan, nama kayu manis. Ini untuk desain karakter alternatif naturalis. Bisa dilihat di sini proporsi karakternya lebih realis, jadi menunjukkan proporsi manusia secara alami. Kemudian ketika pilih karakter dalam game kan pada umumnya para pemain akan memilih karakter yang dia suka. Makanya di sini saya menggunakan kriteria yang orang suka pada umumnya di masa ini. Contohnya yang cowok tampak tinggi dan badannya bidang, kemudian yang perempuan rambutnya coklat keriting, badannya kurus dan kulitnya cerah. Kemudian di sini juga pakaiannya lebih modern, jadi tidak menggunakan pakaian lengkap Majapahit seperti alternatif sebelumnya. Bajunya sendiri juga warnanya lebih colorful daripada yang sebelumnya. Kemudian ini adalah desain tombolnya. Di sini saya menggunakan konsep yang serupa dengan tagline The Jabar Balis. Jadi tulisannya itu handwriting dan alasnya itu papan kayu. Kemudian saya menambahkan dekorasi daun-daun dan sulur tumbuhan di sisi-sisinya. Ini perbandingan kedua alternatif yang telah saya rancang. Bisa dilihat yang kiri itu palet warnanya lebih kecoklatan dan memberikan kesan kuno. Sedangkan yang kanan itu warnanya lebih cool dan lebih colorful juga. Alternatif yang kiri juga tampak lebih kaku. Bisa dilihat dari desain logo dan tombolnya yang banyak sudut-sudut yang kaku. Sedangkan yang kanan itu lebih dinamis, kayak logonya melengkung dan tombolnya ada juga yang lingkaran. Ini untuk perbandingan desain karakter ya. Bisa dilihat juga alternatif satu itu karakternya posenya lebih kaku-kaku, jadi hadap depan dan kayak yang perempuan memegang bukunya dua tangan. Sedangkan yang alternatif kedua itu, maaf saya lupa ganti angkanya, yang kedua itu posenya lebih santai dibandingkan dengan yang pertama. Untuk langkah perancangan visualnya saat ini saya sedang tengah melakukan eksplorasi desain kartu dan juga sketsa untuk title screen dalam game ya. Terima kasih.
Ibu Virgi masih di mute. Oke, sudah. Coba saya mau samakan ya, di sini nggak ada Mas Redo. Iya, iya. Iya, ini saya ada di grup yang berbeda, saya ikut dari masih. Jesselyn bisa, iya di sini yang mau bertanya siapa? Silakan. Billy, apakah ada pertanyaan dari materi tadi? Saya mau tanya sih, Ci. Alasan kenapa memilih ada 2 alternatif yang Iya, ini satunya itu ada Billy bertanya. Satunya itu terlihat lebih seperti lebih tradisional. Yang kedua itu saya lihatnya sih lebih ke minatnya itu untuk Saya lebih kepada nama saya yang itu panel anak muda 10 zaman ya. sekarang gitu ya. Untuk sesi Alasannya 1 ini. kenapa gitu? Oke. Oke, halo. Iya. Ini saya masih bingung ya. Saya ada di 2 panel yang berbeda ya. Halo Mas Redo, bisa dibantu? Saya jawab sekarang aja ya. Jadi Begitu, kenapa karena di panel yang ini nih alasan aku ada 8 orang, kalau di panel yang ini ada 12. Memang berbeda ya kita ya? ya kenapa aku bisa tentuin yang satu historis yang Oh satu gitu, saya naturalis konsentrasi di sini karena dulu dari deh di mind map-nya sih. Di Jadi waktu aku cabangkan seperti ini, bisa kelihatan nggak mind map-nya? Bisa. Yang kiri bawah ini kalau kalian lihat tuh merujuk ke Majapahit dan budaya-budaya sejarahnya gitu, sedangkan yang atas kanan itu lebih mengacu ke kayak jamu, ramuan herbal kayak alami. Terus jadinya ya dari sini ya udah saya kayak mikir simple aja, saya langsung bagi 2, saya langsung milih kata kunci historis buat mewakili yang di bawah, dan saya pilih kata kunci naturalis untuk yang di atas ini. Ya, begitu aja sih. Jadi dari mind map saya rumusin 2 kata kunci itu. Menjawab nggak? Lumayan sih, Ci. Makasih ya, Ci. Oke, makasih. Apakah cukup puas, Billy? Cukup, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi, saya persilakan satu penanya lagi untuk pemateri pertama dari Mbak Jesselyn, silakan. Yuk, bebas ya. Ini sebenarnya kalau yang senang dengan materi Jesselyn itu bisa berupa brand ya, dari games bentuknya gitu ya, atau kalian yang memang pecinta sejarah, karena dari bentuk brand tersebut memang digali ya sama Mbak Jesselyn ini secara dari mulai mood board, pewarnaannya, target market, user end-nya siapa, itu beberapa alternatif sangat kena sekali ke bentuk desainnya. Itu sementara simpulan dari saya ya, Mbak Jesselyn. Ya, Oke. makasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya sudahi sampai di sini, boleh ya Mbak Jesselyn ya? Ya. Paling itu udah keren banget desainnya. Tinggal nanti apapun itu sebagai kunci bentuk desainnya untuk peletakan di seluruh item nanti bisa disesuaikan lagi ya. Dengan pengertian begini, itu kan Anda seperti membuat logo sendiri, tipe sendiri gitu ya, ada keterbaruan. Sementara kalau kita masuk ke template untuk
handphone, ya komputer, user interface lainnya, bentuk logomu akhirnya itu berat sekali sebenarnya karena harus menjadi format desain, gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu cukup baik. Oke, kalau gitu Mbak Jelislin, terima kasih. Kak. Makasih semua Selanjutnya, ini automatically host yang menayangkan PPT ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke host. Silakan selanjutnya siapa? Kita kasih aplaus dulu ke Jesslyn ya. Di sini hostnya siapa? Pak selain Pak Brian. Ada Billy ya? Mas Billy sebagai co-host ya? Iya. Oke, berikutnya siapa? Silakan pemaparan berikutnya. Baik, berikutnya untuk perancangan ulang brand identity board game Si Anak Nakal. Oke. Ini by the way saya mau tanya, saya terlihat nggak ya? Kamera sih saya buka. Terlihat dengan jelas. Untuk Kevin dipersilakan. Iya, Pak. Sebentar. Belum bisa share ya, Kok? Belum bisa. Atau saya bantu share screen aja ya? Oh, ya, boleh. Silakan, Kok. Ya udah kelihatan. Selamat siang semuanya, nama saya Calvin dan hari ini saya mau mempresentasikan proyek tugas akhir saya yaitu perancangan ulang brand identity board game Si Anak Nakal. Dikit latar belakang aja, next. Ini untuk latar belakang, next lagi aja. Jadi belakangan ini kan industri board game ini semakin diminati oleh masyarakat. Begitu juga dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri juga mulai bermunculan berbagai pengembang board game lokal. Next. Yang mengangkat budaya dan kisah-kisah lokal. Ini Si Anak Nakal adalah board game ciptaan Mahafira Studio yang menceritakan tentang aksi kancil yang berkomplot dengan kambing untuk mencuri sebuah brankas bank. Nah, namun di tengah aksi mereka, kambing menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk menghentikan kancil. Okay, next. Langsung ya next lagi. Jadi setelah melakukan analisis terhadap entitas ini dan juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan game designer dari Si Anak Nakal, Hafid Muhammad, saya merumuskan beberapa permasalahan, yaitu ada perbedaan identitas visual antara komponen permainan, next, logo yang kurang matang, next, dan desain maskot yang kurang efektif. Next lagi. Mark Fassen pernah menyatakan a good brand stakes in customers' mind. Jadi dalam proyek ini saya ingin mengembangkan brand identity dari board game Si Anak Nakal dengan memperbaiki identitas visual dan mengembangkan maskot kancil dan kambing. Next. Langsung next saja. Jadi dalam proses eksplorasi desain saya menentukan dua kelompok keyword yang berbeda yang kemudian akan diterapkan dalam logo, desain karakter dan juga komponen permainan. Nah, kelompok yang pertama ini adalah heist, suspense, sneaky dan stealthy. Yang menggambarkan situasi kedua karakter yang sedang diam-diam memasuki bank untuk mencuri. Kemudian ada kelompok kedua
action, panic, fast, dan dynamic. Ini untuk menggambarkan situasi panik mereka waktu mereka ketahuan dalam aksi pencurian mereka. Langsung next saja. Jadi permasalahan ditemukan dalam maskot board game si anak nakal ini adalah siluetnya kurang jelas dan juga konstruksi bentuk maskot yang banyak macam sehingga kurang menggambarkan karakteristik mereka. Next. Jadi Randy Bishop dalam buku The Character Designer menyebutkan bahwa desain karakter yang baik itu adalah desain yang dapat mengkomunikasikan fungsi dari karakter tersebut dan dapat dicapai dengan menggunakan beberapa bentuk primer. Next. Jadi ini ada beberapa bentuk primer yang sering digunakan, yaitu lingkaran yang biasa menunjukkan kedamaian, kebaikan, kelembutan, atau kotak yang biasa menunjukinya kestabilan, kepercayaan, kekuatan, dan kemudian ada segitiga yang biasanya nunjukin ketajaman, kelincahan, dan bahaya. Next. Jadi oleh karena itu dalam eksplorasi desain ini, saya menekankan bentuk utama pada desain kancil dan kambing. Segitiga pada kancil untuk memperkuat sifat licik, cerdik, dan lincah dia, dan juga lingkaran pada kambing untuk memperkuat sifatnya yang easygoing dan mudah bimbang. Next. Jadi berikut adalah perbandingan desain karakter yang saya buat untuk dua kelompok keyword yang telah ditentukan. Jadi desain karakter pada alternatif pertama ini memiliki desain yang lebih desain dan bentuk tubuh yang lebih kompleks, yang bertujuan supaya ekspresi muka dan tubuh mereka itu bisa tersampaikan dengan lebih jelas. Kemudian style render yang digunakan adalah style 3D dengan menggunakan soft brush untuk menampilkan dimensi dan ilustrasi karakter. Sedangkan pada alternatif kedua, saya menggunakan desain yang lebih stylized, di mana bentuk segitiga dan lingkarannya lebih di-push. Nah, desain yang lebih sederhana ini tentunya membantu memperjelas siluet pergerakan dan pose maskot yang sedang berlari dan juga lebih ekspresif. Nah, style render yang digunakan menggunakan style komik yang menggunakan style shading dan outline yang lebih tebal. Kemudian dapat diperhatikan pemilihan warna yang digunakan juga lebih muted pada keyword 1 yang bersifat statis dan warnanya lebih kuat pada keyword 2 yang lebih dinamis. Next. Pada desain karakter ini juga terdapat topeng yang mereka kenakan yang menyerupai topeng yang biasa dikenakan oleh pencuri dalam aksi untuk menyembunyikan muka mereka. Nah, bentuk topeng ini telah disesuaikan mengikuti bentuk utama mereka masing-masing, lebih segitiga untuk kancil dan lebih rounded untuk kambing. Dan kedua topeng ini juga menjadi ciri khas dari kedua karakter ini yang bisa digunakan sebagai elemen utama untuk mengidentifikasikan maskot ini. Next. Masuk ke desain logo. Masalah pada logo awal si anak nakal ini adalah perbedaan identitas visual terhadap komponen permainannya pada alternatif. Pada alternatif pertama, saya mendesain logo dengan huruf-huruf yang tersusun lebih rapat, namun memiliki bentuk yang sedikit beraturan untuk menunjukkan aksi diam-diam si kancil dan kambing dalam aksi pencurian mereka. Kemudian pada huruf A-nya juga negatif space pada huruf A-nya dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk permata. Kemudian salah satunya juga ada bentuk mata si kancil yang sedang bersembunyi dan dia sedang melirik salah satu permata. Kemudian pada desain logo alternatif kedua, huruf-huruf ini tersusun lebih tersebar dan lebih berantakan untuk menunjukkan sifat yang lebih dinamis dan sifat game yang lebih fast-paced. Nah, huruf K pada kata anak dimodifikasi menjadi bentuk tangan kancil yang sedang mencuri permata. Kemudian pada dua huruf A di kata nakal ini terdapat siluet topeng yang dikenakan kancil dan kambing. Dua logo ini mengikuti style render maskot, jadi style 3D untuk logo eksplorasi yang pertama dan style komik untuk logo eksplorasi yang kedua. Next lagi. Nah, setelah melakukan eksplorasi pada maskot dan logo, saya menerapkan identitas visual yang telah dibangun ke dalam kartu main. Saya menggunakan bentuk persegi dalam kartu main untuk merepresentasikan bentuk brankas bank. Kemudian untuk mengikuti desain maskot, kartu main pada keyword 1, saya menggunakan warna yang lebih low contrast, dan pada keyword 2, saya menggunakan warna yang lebih high contrast. Kemudian kalau diperhatikan juga frame pada kartu main yang keyword 2, itu saya menggunakan topeng bentuk satu
sesuai dengan warna tim maskot masing-masing. Next lagi. Jadi berikut adalah hasil eksplorasi desain yang telah saya lakukan sejauh ini. Jadi dalam eksplorasi ini saya menjaga identitas visual yang terbangun antara logo maskot dan kartu main. Kemudian bentuk logo yang menyesuaikan dengan keyword permainan, kemudian pengolahan yang juga disesuaikan pada art style, ilustrasi pada maskot dan komponen permainan ini membentuk satu identitas visual yang kuat. Identitas visual yang kuat dan desain maskot yang lebih efektif ini tentunya akan membantu membangun brand identity yang lebih baik. Next. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, good Kevin. Oke. Untuk pemaparan Kevin, ini saya berikan pertama 2 kesempatan untuk penanya atau berkomentar, silakan. Ini feel free ya to asking something. Jadi nggak mentang-mentang ini temennya nggak enak untuk bertanya, jangan kayak gitu ya. Kita saling kasih kritikan yang membangun. Oke, ditunggu. Silakan siapa? Boleh? Ayo, proaktif aja, nggak perlu ditunjukkan. Dikasih gambarnya lagi, Kelvin. Yang terakhir boleh tuh, yang 3 alternatif tokoh si anak nakal. Nah, yang tadi udah selesai ya? Masih ada kan, Jesselyn? Coba Jesselyn boleh kasih pandangan soal logo si anak nakal. Kelvin kasih lihat gambarnya. Nah, ini boleh. Jadi sekaligus bisa dikomentari. Ayo, Jesselyn silakan. Berkaitan dengan logonya aja boleh atau keseluruhan Anda komentari, silakan. Menurutku sih kedua alternatif eksplorasi ini Kelvin udah cukup kayak melakukan riset yang cukup mendalam dari gamenya, terus setiap eksplorasinya Kelvin udah mencoba untuk kayak mengembangkan alternatif yang memiliki kekuatannya masing-masing gitu loh. Jadi kayak kedua alternatifnya itu masing-masing kayak dua-duanya ada kekuatannya sendiri gitu. Untuk setiap tokohnya ya? Ya, tokohnya, terus logonya juga. Meskipun misalnya yang kanan lebih dinamis, yang kiri lebih statis, tapi yang kiri juga punya kekuatannya sendiri gitu, kayak misalnya style rendernya lebih agak 3D gitu mungkin. Nah, ini kalau konsentrasi di komentari judulnya bagaimana, Jesselyn? Perbedaan antara eksplorasi 1 dan 2. Logonya. Si anak nakal, yang kiri kan dengan warna merah, sedangkan yang kanan ada scratch biru ya, di tengah warna orange. Gimana menurut Anda? Apa ya? Ya menurut aku masing-masing kayak ada bagusnya gitu sih. Kalau untuk aku pribadi, yang kiri aku suka dengan logo yang pertama karena kayak logonya kayak kokoh gitu, terus style rendernya lebih kayak ada efek cahaya dan shadow-nya itu kayak bikin menarik perhatian gitu. Ditambah dengan seri 721 yang kayak ada perspektifnya gitu ya, kayak membesar gitu. Tapi yang kanan juga nggak kalah kerennya, malah lebih brutal dan antik gitu. Kalau bahasa aku kayak brutal gitu, tapi dinamis. Good. Ini kalau kita sebagai usernya, kita tentunya senang ngelihat ya, karena kita pakai kacamata awam gitu ya, Kelvin ya. Desain-desain kamu bagus memang. Nah, ini kita sebelum konsen ke tokohnya, kita lihat, boleh saya kasih masukan ya tentang si anak nakal kedua judulnya ini nih.
Ya. Si anak nakal yang eksplorasi pertama itu dapat banget nakalnya dari segi warna gitu ya. Kesannya merah itu agresif, nakal, apa ya? Oh ya bandel banget deh. Ini ibaratnya kalau keadaan ibunya tuh udah palanya juga merah gitu, udah naik sampai ubun-ubun gitu ya. Merahnya tuh menampilkan itu. Ya. Nah, ini cukup baik. Kalau eksplorasi kedua, si anak nakal terlihat matanya itu dari huruf A ya, yang bawah ya, nakal yang bawah. Ini juga cukup bermain gitu, karakter hurufnya, karena besar kecil. Itu benar. Akan tetapi di eksplorasi kedua, kalau ini sebagai logo yang nanti bakal legend banget, lebih legend dari Mobile Legend atau Among Us dan lain-lain ke depannya, mudah-mudahan amin. Ya. Nah, ini si anak nakal itu di separuh gradasinya ya, kalau di atas kan gradasi dari salem ke orange ya, ke bawah ya, Kelvin ya. Terus dari bawah itu banyak garis-garis biru. Nah, itu mohon dihindari kalau untuk logo ya. Jadi nanti dilihat lagi ciri-ciri logo. Sebaiknya logo yang ideal itu tidak menggunakan gradasi, itu satu. Lalu kedua, even dikasih garis-garis seperti itu udah apa namanya, garis-garisnya jelas gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil ketebalannya. Tapi sepatutnya dihindari juga. Kenapa? Ya ini nih satu rumusnya nih untuk kalian semua, nggak cuma untuk Kelvin. Bila logo ini kita kecilkan menjadi ukuran 1x1, untuk apa sih 1x1? Itu untuk kartu nama nih. Nanti Kelvin jadi CTO-nya. Ya nggak, jadi CTO gamers ibu kota lah gitu. Atau se-Asia dia udah megang gitu. Gara-gara ini apa namanya, bisa menggeser Among Us. Nah itu nanti akan sulit sekali pada saat kita nyablon, pada saat kita taruh ukuran tadi 1x1 di pulpen gitu buat bikin souvenirnya atau apa gitu, paham ya? Jadi pada saat dikecilin buat nyablon aja tuh garis-garis itu agak sukar gitu ya, jadi dihindari warna gradasi dan garis-garis. Oke, kalau untuk karakter sekarang kita masuk ke karakter. Eksplorasi 1 dan 2 ini cukup menarik ya. Tapi namanya si domba ini, ada namanya nggak sih, Kelvin? Yang kiri musang itu siapa? Namanya si domba itu siapa? Kayak Shaun the Sheep. Kalau dari Segitu banyak domba punya nama kan mereka ya. Meskipun yang paling ngetop emang si Shaun itu ya. kalau dari permainan aslinya sih namanya cuma si kancil dan si kambing sih. Oh gitu. Oh itu kambing ya? Saya Iya. rusa. Oke. Ini kambing apa kancil deh? Oren itu Oke. Nah ini dua-duanya nakal ya? Karakter dua-duanya nakal maksudnya? sebenarnya ceritanya sih dua-dua, kalau dari cerita permainannya kayak keduanya tuh bersama-sama ingin mencuri bank, ingin mencuri bank. Tapi di permainan yang kambing ini kayak berubah ganti kubu gitu loh, kayak dia jadi mikir mau hentiin si kancil. Oke. Iya. Nah ini kalau memang mau tampak nakal gitu ya, namanya si domba ini atau si kambing dasarnya bulunya udah putih dengan filosofi warna putih, sepertinya dia suci-suci saja gitu, seperti anak baik, bener nggak? Nah mungkin kenakalannya itu nanti bisa ditambahin, apa dia pakai kayak pirates gitu ya, pakai mata satu, apa sengaja dibikin codetnya gitu kayak Harry Potter atau apa ya, mesti ada icon lagi ditambah yang nunjukin gitu ya nakal. Ini karena sebelah kanan di eksplorasi kedua kesannya dua-duanya bergerak, berlari, kesannya atraktif gitu ya. Atraktif itu lebih ke agresif, nakalnya dapet. Tapi kalau yang kiri ini masih kelihatan lucu gitu. Nah jadi efek nakalnya tuh mesti diperlihatkan. Apakah dengan apa tuh namanya tanduknya gitu, tanduknya yang lebih daripada film si tokoh Maleficent. Tahu ya, Maleficent kan keren tuh, tanduknya sampai gitu banget, lingkar-lingkar gitu ya. Nah itu bisa jadi tokoh. Atau kerincingannya, kalau kalau binatang itu kerincingan sapi, kambing, piaraannya, kucing, bahkan anjing kita juga kita kasih kerincingannya. Nah ini kerincingannya tuh yang reman banget gitu ya. Waktu saya zaman se-ABG kamu sih waktu kuliah, gelang nih dari ujung ke ujung gitu pakai gelang. Bukan mau kelihatan reman, tapi kelihatan etik, kelihatan nyentrik anak desain.
Nah ini juga bisa begitu tuh, dibikin kerincingannya tuh yang keker gitu, ada logo atau simbol tertentu yang dia kelihatannya nakal. Mungkin begitu. Paham ya Kelvin? Oke, dari saya itu aja. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Silakan. Ini menarik sekali ya. Bagus-bagus. Kalian sangat serius membuatnya dari mulai Jesslyn sama Kelvin. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, nanti saya minta, ini sambil siap-siap presenter berikutnya, berarti Jesslyn dan Kelvin nanti bakal jadi calon berikutnya ya, di pemaparan berikutnya. Oke, good. Kita kasih aplaus dulu. Sukses buat kamu berdua. Oke, next siapa? Mas Billy. Berikutnya untuk perancangan board game edukatif untuk meningkatkan literasi kesehatan mental bagi pemainnya, oleh Livia Angelica Gunawan. Halo semuanya, selamat siang. Halo Livia. Ya, screen dulu ya. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya adalah Livia Angelica dari Universitas Ciputra. Hari ini mau sharing dikit tentang makalah yang saya buat berjudul Perancangan Board Game Edukatif untuk Meningkatkan Literasi Kesehatan Mental bagi Pemainnya. Nah, pertama-tama saya ingin berbagi dikit nih tentang latar belakang pembuatan makalah ini, yaitu mengapa saya memilih board game dan mengapa kesehatan mental. Tentunya kita di sini semua yang emang sudah memilih board game tahu kalau perkembangan board game di Indonesia itu udah sangat-sangat pesat. Bahkan sampai ada yang namanya Hari Game Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 8 Agustus di Indonesia kayak gitu. Namun dari banyaknya board game yang sudah ada, salah satu genre yang paling sering kita temukan itu adalah edukasi. Dan dari genre edukasi ini sebenarnya topik-topik yang dibahas itu masih cukup terbatas gitu. Sudah banyak permainan board game Indonesia yang membahas misalkan tentang kayak budaya, sejarah, kearifan lokal, bahkan kopi, terus bahasa itu juga sering saya lihat kayak gitu. Tapi untuk satu topik yang namanya kesehatan mental ini masih cukup jarang. Padahal kesehatan mental itu adalah salah satu elemen yang penting banget demi seorang manusia itu bisa hidup dan menjalani kehidupannya sehari-hari dengan baik gitu. Sehingga saya melihat adanya sebuah peluang ya untuk merancang sebuah permainan board game yang berjudul Wellbeing untuk usia 8-24 tahun untuk tugas akhir saya gitu. Nah, penelitian dari makalah ini sendiri bertujuan untuk mencari tahu jika perancangan terhadap produk ini sudah sesuai atau tidak. Beberapa kajian teori yang saya gunakan dalam pembuatan makalah ini adalah yang pertama, desain komunikasi visual itu sendiri. Jadi menurut Tinar Buko pada tahun 2015, DKV adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual, diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis. Sehingga menurut definisi ini, perancangan board game pun masuk dalam desain komunikasi visual. Nah, berikutnya adalah board game. Pada dasarnya, board game didefinisikan sebagai permainan yang menggunakan papan sebagai dasar dari permainannya. Tapi sebenarnya penggunaan terminologi ini cukup fleksibel, sehingga sering mengacu pada permainan atas meja atau tabletop games in general gitu. Dan kajian terakhir adalah tentang literasi kesehatan mental sendiri. Dan poin-poin ini sangat penting terhadap perancangan saya karena menjadi tolok ukur terhadap keberhasilan permainan ini demi mencapai objektifnya gitu. Dalam membuat penelitian ini, saya menggunakan beberapa metodologi, yaitu mencari data secara yang primer dan sekunder. Untuk primer ada 2 sumber data, yaitu kuantitatif dalam bentuk survei dan kualitatif dalam bentuk wawancara terhadap expert dan extreme user. Nah, profil-profil narasumber sendiri sebagai berikut gitu. Jadi ada desainer board game, terus saya juga sempat wawancara board game reviewer, terus expert dalam bidang psikologi juga karena topik tentang board game saya kan sangat berkaitan dengan ilmu psikologi ya gitu. Terus juga ada beberapa teman-teman saya sendiri yang merupakan board game enthusiast sebagai extreme usernya. Sedangkan untuk data sekunder, sumber datanya adalah melalui buku dan jurnal. Sekarang kalau kita masuk dalam bagian pembahasan, hal pertama yang saya verifikasi dalam mengerjakan makalah ini adalah melalui data sekunder. Betapa besarnya potensi untuk menggunakan board game sebagai sebuah media pembelajaran. Hampir semua permainan board game mengajak pemainnya untuk berpikir secara kreatif, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan, sehingga dapat melatih simulasi terhadap pemainnya yang harapannya dapat dibawa oleh pemain ini sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan nyata juga. Setelah itu, saya melakukan riset tentang elemen-elemen yang dibutuhkan untuk merancang sebuah board game yang baik, dan melakukan sebuah rancangan yang mempertimbangkan hal-hal tersebut.
Hasil rancangan ini saya buatkan menjadi sebuah video. Secara singkat, gameplaynya itu sebenarnya cukup mudah ya. Ini adalah sebuah permainan kooperatif yang mengharuskan para pemainnya berkoordinasi satu sama lain untuk satu kemenangan bersama. Nah, perancangan ini saya sebarkan melalui YouTube, melalui video kepada expert dan extreme user, dan membawa saya kepada hasil-hasil yang menjadi hasil dari makalah ini juga gitu. Jadi hasil setelah saya membagikan video ini, secara keseluruhan saya menemukan kalau game perancang ini sebenarnya sudah sesuai dan cocok dengan target pasar Indonesia. Yang ini dikonfirmasi oleh ketiga expert user, baik dari segi mekanisme permainannya maupun konten edukasinya. Dari survei kepada target sasaran pun saya menemukan kalau 86% dari responden menganggap bahwa pendidikan kesehatan mental untuk anak-anak dan remaja itu suatu hal yang penting. Jadi saya tahu sekarang kalau membawa topik ini kepada masyarakat lebih luas itu sudah bukan hal yang out of the ordinary, kayak masyarakat sudah siap untuk menerima topik ini kayak gitu. Namun di mana saya menemukan sebuah ketidakcocokan adalah ketika narasumber mengetahui kalau ternyata saya merancang permainan ini untuk target pasar yang sangat luas. Saya kan bilang dari awal kalau saya ingin merancang umur 8 sampai 24 tahun karena pikirannya adalah ingin membuat sebuah board game yang bisa membantu mengedukasi dari umur muda gitu. Tapi ternyata saya menemukan kalau topik ini terlalu berat dan jauh lebih cocok jika dispesifikasikan kepada remaja dan dewasa muda saja gitu. Dengan menggali permasalahan ini lebih dalam lagi, akhirnya dapat saya tarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk perancangan di kemudian harinya. Yang pertama adalah kesimpulan bahwa permainan kartu yang mengangkat tema kesehatan mental dan berusaha mensimulasikan kehidupan nyata melalui gameplaynya ternyata jatuh dalam kategori permainan serious atau serious games kayak gitu, yang membutuhkan target market yang lebih spesifik agar edukasi yang disampaikan itu benar-benar efektif gitu. Dan dari rancangan yang saya miliki, ternyata permainan ini lebih cocok untuk remaja dan dewasa muda daripada anak-anak gitu. Sebagai contoh, dalam desain rancangan yang pertama terhadap kartu call a friend atau menelpon teman yang kamu percaya. Ini adalah sebuah simulasi mekanisme coping positif yang seharusnya bisa dipelajari atau dipetik oleh pemain melalui permainan ini kayak gitu. Nah, mekanisme ini cocok untuk dewasa muda karena seandainya mereka baru mulai kuliah, terus habis itu mereka baru lepas dari keluarga, mereka kan butuh support system baru. Ini bisa mereka aplikasikan ke dalam hidupannya juga gitu. Tapi kalau ini diaplikasikan untuk anak-anak, misalkan umur 8, 10, 11 kayak gitu, ini nggak cocok kayak gitu. Dan ini saya dapatkan melalui expert user saya gitu. Sehingga untuk permainan, perkembangan ke depannya untuk permainan ini, penulis disarankan untuk mengaji ulang dan menyesuaikan ulang konten dari permainan kartu well-being agar lebih dekat dengan realita yang dijalani oleh target pasar yang dituju kayak gitu. Jika memang ingin menarget anak-anak, maka kontennya harus actionable dan relatable untuk anak-anak dan sebaliknya untuk dewasa muda atau remaja kayak gitu. Jangan sampai membuat permainan yang ujung-ujungnya terlalu dewasa untuk anak-anak tapi terlalu kekanak-kanakan untuk remaja dan dewasa muda kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, good. Livia. Nice ya. Silakan Kevin atau Jesselyn duluan mau kasih ke gambarnya. Livia. Slide 14 tuh boleh kasih. Ya. Aku duluan boleh. Boleh. Silakan. Sebutkan namamu, terus pertanyaannya apa? Aku Jesselyn Botani. Aku mau nanya ini jadinya kamu mendesain, kalau aku kan merancang ulang board game yang udah ada. Kalau kamu tuh jadi membuat yang baru atau? Iya. Kenapa? Membuat yang baru, benar. Oh, overall aku juga setuju sih kan. Waktu pas awal-awal aku mencari board game untuk tugas akhir aku juga aku tadinya ingin mengangkat mencari board game yang mengangkat tentang tema mental juga, tapi karena saya susah ketemunya, emang jarang ada gitu kan, jadinya aku ngambil yang lain ya. Jadi aku ini suatu perancangan yang baik sih, dan memang benar board game itu bisa jadi sarana edukasi yang dan menyenangkan juga. Oke. Ini kira-kira semua partisipan di sini paham nggak cara bermainnya? Kira-kira ada minimum maksimum pemain yang harus berlaku secara aturan berapa banyak ya?
Ya, saat ini memang tidak saya ini, tapi saat ini kan saya jelaskan secara singkat atau saya putarkan video kira-kira Oke, kira-kira durasi mainnya berapa lama ini? ini antara 10 sampai 15 menit dimainkan oleh 2 sampai dengan 4 orang. Ada 2 jenis kartu yang digunakan, yaitu kartu yang digunakan gambar sebelah kiri atas dan Oke. untuk menunjukkan kira-kira event-event apa yang terjadi kepada pemain kayak gitu. Misalkan event yang terjadi ban mobilnya Ya, ya. Oke. Nah ini sekarang saya mau tanya nih. Tadi Jesselyn udah ya nanyain sebelum Kelvin. Ini mengapa Anda memilih warna dasar sedemikian rupa nih, satu color tone untuk board game Anda? Padahal tadi judulnya ini kan untuk anti stres ya. Harusnya warna-warnanya yang nggak bikin bukan nggak bikin stres gitu. Warnanya yang menarik simpati, warnanya yang jadi senyum aja gitu ngelihat warna gitu ya. Ini atas dasar apa warna ini dipilih? Karena pada dasarnya setiap warna kan ada positif ada negatif ya. Warna hitam bisa positif, menjadi sesuatu yang berwibawa gitu ya, orang pakai hitam. Tapi bisa jadi hitam itu melambangkan hal-hal yang negatif gitu ya. Ada ketidakpercayaan di sana, hitam itu adalah gelap, hitam itu adalah kelabu, tidak ada masa depan misalnya gitu. Nah ini atas dasar apa? Tone warnanya sih udah dapet semua, tapi saya pengen tahu aja kenapa kok kesannya kusam gitu. Apa nggak tambah stres dengan warna ini? Nah itu ada penjelasan, good explanation-nya gimana? Silakan. Boleh. Jadi sebenarnya well-being ini adalah sebuah proyek saya garap bersama selama 2 tahun terakhir yang tujuannya adalah komik digital yang berbicara tentang sesuatu sendiri mempunyai color palette yang seperti ini. Dan untuk produk yang di bawahnya, saya juga menemukan riset bagaimana konsistensi antara brand itu sangat penting untuk mendapatkan loyalitas dari followers-nya kayak gitu. Sehingga saya menggunakan style gambar dan color palette yang sesuai dengan brand petualangan menuju sesuatu tersebut gitu. Oke, good. Tolong tadi yang belum Kelvin coba disinggung sedikit darimu terhadap pemateri ini Livia board game gimana? Tadi kayak ada sempat disinggung dikit ya barusan ya. Livia balik ke yang pertama deh, saya mau kasih lihat judulnya deh. Art style. Oke, well-being. Oke, ntar saya mau foto dulu. Ya silakan, Kelvin. Art style tadi alasan dibalik pemilihan art style ini apa ya? Soalnya kan art style seperti ini biasanya lebih ditemukan di kartun-kartun anak-anak. Kan kamu mengajarkan ini untuk remaja atau dewasa muda. Ada alasannya sekali. Ini kira-kira boleh share tentang ini enggak ya? Jawabannya sebetulnya sama seperti pemilihan warnanya juga. Jadi karena proyek petualangan menuju sesuatu itu sudah berjalan selama 2 tahun dan dia sudah mempunyai market tersebut. Dan memang followersnya itu lebih banyak umur 18 sampai 24 tahun kayak gitu. Jadi karena di sana sudah ada pasarnya, saya mengadaptasi orang yang sama untuk permainan ini juga gitu. Oke, good. Terjawab nggak, Kelvin? Kira-kira? Terjawab, Bu. Oke. Saya juga mau... Boleh, ada lagi, silakan. Dengan lain itu, kayak gimana cara kamu kayak nentuin apa aja yang mau dimasukin ke dalam board game? Soalnya kan mental health ini kan masalah yang luas kan, kayak banyak macam mental health. Terus kayak gimana kamu kayak menentukan mau masukin konten ini, kayak masalah-masalah ini.
Thank you very much. That's actually a very, very good question. Soalnya sebenarnya itu menjadi salah satu kesusahan saya juga dalam merancang permainan ini. Secara saya kan anak desain komunikasi visual dan bukan anak psikologi kan kayak gitu. Jadi tentunya pertama-tama saya harus riset yang banyak banget tentang mekanisme coping, tentang strategi yang digunakan oleh psikologi dalam membantu pasien dalam menghadapi stres kayak gitu. Dan saya juga mempunyai narasumber. Jadi di tim petualangan menuju sesuatu ini kita berempat dan salah satunya itu adalah seseorang dengan background psikologi. Tentunya konsultasi dengan orang tersebut itu sangat penting dalam merancang konten dari permainan ini kayak gitu. Dan sampai sekarang pun ini jadi PR saya yang paling besar dalam mengembangkan permainan ini ke depannya gitu. Semoga menjawab. Oke, good, Livia. Kita kasih aplaus dulu. Ini well-being-nya kalau bisa ditindaklanjuti ya ke Gramedia itu kan ada beberapa ya mood board game dari anak-anak binus apa udah bisa direalisasikan gitu ya. Paling nggak minimal untuk warga kampus UPH dulu semua pada beli. Oke, good. Next kalau gitu. Siapa? Mas Billy, peserta selanjutnya. Jangan lupa itu ya, isi kehadiran sambil kita tunggu berikutnya. Livia, habis ini siap-siap jadi penanya. Sudah selesai, Ibu. Sudah. Udah? Iya. Bener nih, nagih loh ini. Cuma 3 aja. Cuma 3. Ya. Oke, kalau gitu harapannya, simpulannya ya dari 3 pemapar ini, semua keren-keren banget. Kalian cukup serius ya dalam survei awal, pencarian data, ya sampai dengan membuat dari brand logonya, tokoh-tokoh ya, desainnya, lalu mood board game juga begitu, maunya nggak bikin orang stres ya, kayak saya jadi orang tua ini dengan 3 anak juga udah cukup stres kelamaan di rumah, gitu ya. Nah itu mungkin nanti kalau untuk mood board bisa dibikin tingkatannya kali. Dari basic, intermediate, sampai advance. Jadi orang tuh ada, apa namanya sih, ada ketergantungan kali ya. Dalam game itu ada gradingnya. Ya kan kayak kita main game aja tuh biasanya kan ada grade-nya. Mungkin nggak kayak gitu. Ada extension-nya gitu, extension game-nya. Ya. Lalu kalau untuk tadi ya penokohan si anak nakal, gitu ya, itu kan sebuah titel gitu yang dilekatkan bahwa ini adalah si anak nakal. Nah itu dari awal kita tahu kalau si anak nakal pasti si kancil, bukan si dombanya gitu atau kambingnya gitu ya. Nah jadi untuk membedakan atau untuk menyamakan bahwa keduanya sama punya takaran nakal ya dengan apa? Tadi ikonik itu penting ya. Entah itu kelincingan gitu kan, kebanyakan kalau sapi-sapi dikasih kelincingan, apa sih kok kelincingan bahasanya? Bel ya. Kayak sapi-sapi yang gendut-gendut dari Belanda tuh ya, sapinya montok-montok banget. Bener gak? Kalau kita kan sapinya Pak Presiden aja gitu yang montok-montok ya. Buat Idul Adha. Bener gak? Tapi kalau di Belanda semua sapinya semontok itu. Makanya kuat dia pakai kelincingan yang tebel banget gitu ya. Di Eropa kan ada tuh tebel, gede gitu, bagus desainnya. Nah itu kalau bisa nggak apa-apa kelincingan kayak begitu. Kadang kan tuh dipakai juga, ditaruh di depan pintu buat keleneng gitu. Tapi pada saat grafirnya itu jangan lupakan lokal konten Indonesia. Karena kita dari Sabang sampai Merauke segitu banyak ornamen kedaerahan. Kayak misalnya anting Bali itu kan bagus sih, tusuk gitu. Anting di Karo juga menarik, ada filosofinya. Lalu anting-antingnya orang Kalimantan juga semakin tebel, semakin keren loh Billy. Zaman dulu orang-orang kalau kupingnya sampai lebar begitu, anting seberat-beratnya dia bisa 1 kilo 2 kilo. Semakin lebar antingnya, semakin berat antingnya itu menandakan bahwa dia masih turunan raja-raja dan seterusnya. Ya, jadi ada filosofi dari bentuk, ada filosofi dari nilai ukirannya, ya, dari daerah, dari ujung ke ujung, sama warnanya silver atau emas. Tapi pasti filosofi warnanya berbeda. Ya, kain emas yang ada di etnik nuansa Padang sama yang di Palembang, emasnya tentu berbeda sama filosofi emasnya ya, tentu berbeda sama yang ada di Jawa. Filosofi emasnya tentu berbeda sama yang ada di Bali. Nah itu tolong digali lagi
Ya, makanya tadi kenapa saya bilang kok warnanya begini ya, padahal tone warnanya udah bagus gitu, dapet gitu, tone warnanya kayak old fashion gitu, old style. Ya, tapi secara desain keseluruhan nggak feel Indonesia banget gitu, mungkin tuh stresnya orang Eropa kali ya, Liv ya. Nah, kalau dari warna kita juga bisa cari apa tuh namanya, range era based on sejarah. Bisa sejarah, kalau di Indonesia kan dari mulai zaman sebelum penjajahan, lalu pra kemerdekaan ya, pasca kemerdekaan. Kalau sejarah-sejarah di Eropa juga kan banyak banget ya tadi ya, dari sesi awal Pak Adhikara menerangkan itu juga menarik ya. Bagaimana mungkin warna-warna yang dekat dengan kalian adalah warna-warna pop art ya, atau warna-warna pastel. Kamu tuh, Livia, dapatnya dari warna-warna Art Nouveau misalnya. Ya nggak? Jadi kekuatan desainnya dikerahin sekalian tuh, ada etnik-etnik sejarah, jadi tidak hilang gitu. Kita sekaligus mendesain yang bagus, yang cetar membahana, sekaligus kasih apa ya, edukasi ke masyarakatnya wajib gitu ya, Kelvin. Jadi binatangnya jangan terlalu bule gitu, kayak Shaun the Sheep misalnya. Ya bukan berarti binatang Indonesia kurus-kurus juga gitu ya, tapi apa ya, warnanya gitu. Mungkin kalau kambing-kambing kita lebih buduk gitu, bener nggak, lebih kotor. Sementara kalau binatang di luar terawat ya, karena kan 4 musim. Bener nggak? Kalau di sini kan lembab karena tropis. Kalau di sana mungkin binatangnya emang ada special treatment ya. Tempatnya juga spesial biar dia tahan dingin, salju, dan seterusnya. Tadi siapa sih yang pertama? Jesslyn ya? Jesslyn tadi apa judulnya ya? Araiki itu ya? Apa tadi spellingnya saya salah nih? Pada saat saya melihat logo itu seperti kayak ini loh. Kalau saya ngomong kayaknya saya di satu grup ini saya paling tua sendiri loh. Kayak misalnya logo atau judul brand Sahur Sepuh gitu zaman dulu. Saya tidak penikmat atau pengikut Sahur Sepuh, tapi dulu dari tahun ke tahun itu sandiwara radio yang dinanti-nantikan karena bertahun-tahun. Sampai dia masuk ke layar lebar, di Sahur Sepuh 1, 2, 3, 4, tanya deh Mbak Lala atau googling. Terus segitu fenomenal, karena dari Indonesia. Nggak bisa nggak kayak begitu tuh. Dan dari judul kekuatan brand itu, bisa kalian kasih lihat, ini adalah brand lokal. Gitu ya. Yang pertama kali saya makan Sorcelli. Kayaknya Sorcelli, dari namanya, bentuk packaging, dan terus saya lihat Amerika banget ya. Ternyata Sorcelli nggak dari Amerika gitu. Lokal konten Indonesia yang buat. Jayco juga demikian. Dari grupnya Johnny Andrean. Yang bikin Jayco. Lalu dan turunannya, donat. Ada yang bolong, donat dibikin nggak bolong, dibikin semi burger gitu ya. Nah, ya kan? Karena dia mau segala macam bentuk panggangan, ya ada croissant juga, apa segala macam. Disesuaikan dengan lidah kita dari rasa, nggak cuma ngomongin desainnya aja. Oka-oka bento juga begitu. Dari kecil makan oka-oka bento udah pokoknya paling keren lah gitu ya. Kalau sekarang sih kalian bisa gojek ya oka bento tiap hari. Kalau saya mungkin makan oka bento asal nggak pas rapotan, nilainya bagus atau naik-naikan kelas. Ternyata oka bento yang saya tahu itu ya baru tahu ternyata tuh nggak asli dari Jepang. Itu lidahnya udah disesuaikan dengan lidah lokal. Itu yang punya franchise orang Indonesia. Nah kayak gitu loh, bisa kan ya? Bagaimana misalnya dibalik mengindonesiakan sesuatu di Amerika. Jangan kayak anak-anak sekarang nih, misalnya apa ya? Sorry, Minimart. Saya bukan sponsor. Ada salah satu Minimart itu dekat kampus yang anak-anak tiap kali break istirahat pasti beli ke sana. Beli makanan itu yang segitiga. Apa sih? Makanan Jepang yang pakai nori. Apa namanya, Bill? Billy kebanyakan makan somai nih. Apa tuh namanya? Nasi yang digulung-gulung, ya. Kenapa? Iya itu, tahu kan ya, Livia? Udah nggak doyan makan kalian ya satu grup. Ya. Nah itu makanan itu kenapa jadi begitu Indonesiana gitu ya? Bisa nggak dibalik?
lontongnya kita, bacangnya kita bisa bertebaran di Thailand, Singapura, di Malaysia, gitu ya. Jadi lokal kontennya kita tuh dinaikin lagi gitu. Mesti kita sendiri yang mencintai, baru orang lain. Kalau anak-anak sekarang kan udah tergila-gila dengan boba, chat time, any kind of boba lah. Mau pakai sirup, kayak kopi, apa, dingin, panas. Ya. Dulu saya nggak boba-bobaan, makan cendol aja udah seneng gitu. Cendol ada di es teler gitu. Nah itu tuh yang kurang, rasa-rasa itu Indonesia suruh kita geprak, kita bawa keluar. Jangan kita terlalu banyak sesuatu yang asing dari luar dibawa ke dalam. Udah kayak anak-anak saya nih yang SD umur kelas 2, kelas 3 SD, jadi taunya itu makan Indonesia. Dia lebih suka boba ketimbang cincau, ketimbang cendol. Kan lucu ya, padahal kita bisa mencincaukan atau mencendolkan cendol kita di Asia gitu, dipakein warna-warna kayak apa-apa. Dulu kan cuma es campur, cuma ya boba-bobaannya dari agar-agar aja dipotong kotak gitu. Bener nggak? Bukan nggak boleh loh makanan luar-luar. Tadi itu terlihat lagi, balik lagi ke tadi materi-materi kalian nih bagus-bagus banget. Livia digali lagi segala macam mood board, konsep dari lokal konten Indonesia. Kelvin juga demikian tuh ya. Dari dongeng-dongeng cerita anak bisa dibikin game, bisa dibikin buku cerita atau apalah, banyak lah itunya, cerita buat tidur yang bernyanyi, semua udah nggak pakai buku, dari aplikasi, semua by apps. Jesslyn juga begitu tuh ya, kekuatan logonya biar tampak Indonesia bagaimana gitu, atau kebalikannya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya, sekali lagi selamat untuk semua, jangan lupa absen kali ya Mas Billy. Saya juga mau absen. Terima kasih atas waktunya untuk semua. Sukses ya. Saya serahkan dulu, kembali ke Mas Billy. Oke. Iya. Kita foto dulu ya. Saya screenshot. Oke. Boleh. Pakai aba-aba ya, Bill. Jadi nggak pas lagi merem. Ya. 1, 2, 3. Oke. Good luck semua. Makasih ya. Mau ingatin, jangan leave Zoom-nya ya, leave breakout room-nya aja. Baru nanti untuk sesi 2 dimulai jam 2.30. Kalau yang nanti di rename aja namanya mau masuk panel berapa gitu. Oh gitu. Termasuk saya ya, Bill. Ibu nanti kan jadi moderator Ibu, di panel 7. Saya ganti itunya ya, coding saya ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Billy ya. Iya. Dan teman-teman supaya